Siapa sangka, di balik gudeg terenak di Jogja, tersembunyi rahasia kelam yang bikin bulu kuduk berdiri. Setiap piring yang kamu santap, mungkin udah dicampur aroma darah tumbal. Ini bukan cuma cerita biasa, ini kisah nyata yang disamarkan dalam balutan mistis. Inilah kisah pesugihan pedagang gudeg di Jogja. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Misteri Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan jangan lupa menulis sholawat di kolom komen supaya kita diberi syafaat di akhirat kelak, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah selesai. Dulu, warung gudeg Bu Parsi cuma seperti warung kaki lima biasa yang numpang buka di teras rumahnya di gang sempit daerah Sosrowijayan, tak jauh dari Malioboro. Meja plastik, kursi panjang dari kayu, dan penerangan seadanya pakai lampu gantung kekuningan. Warung itu bukannya tiap pagi sampai siang, tapi hampir nggak pernah ramai. Sekali dua orang lewat dan mampir, tapi itu pun biasanya cuma beli teh manis atau nasi kucing. Gudeg buatan Bu Parsi dianggap terlalu biasa, kurang manis buat yang suka cita rasa khas Jogja, dan terlalu keras nangkanya untuk lidah orang tua. Tapi semua itu berubah dalam waktu yang cepat. Mendadak saja, orang-orang mulai ngomongin warung Bu Parsi di media sosial. Ada yang bikin video makan siang di sana, ada yang bilang rasanya autentik, lebih nendang dari godik-godik legendaris yang udah punya nama besar. Dalam seminggu, warung kecil itu berubah jadi lautan manusia. Jalanan sempit depan rumahnya macet karena antrian orang yang datang dari luar kota, bahkan luar pulau, cuma buat nyobain gudeg Bu Parsi. Yang bikin orang makin heran, bukan cuma viralnya yang tiba-tiba, tapi juga rasa gudegnya yang seolah nggak masuk akal. Nangka muda yang biasanya alot bisa jadi selembut tahu. Telur pindangnya punya rasa gurih yang aneh, mirip aroma rendang tapi ada manis-manis licin yang sulit dijelaskan. Dan sambalnya, sambal krecek pedasnya nggak biasa. Pedas yang menggigit, bikin keringat keluar deras, tapi entah kenapa bikin kirigez. Sekali nyoba, banyak yang balik lagi keesokan harinya. Warung-warung gudeg lain mulai mengeluh. Warung Yujum yang biasanya ramai mulai berkurang pengunjungnya. Bahkan yang jualan di depan stasiun Tugu pun kena dampaknya. Beberapa sempat curiga, mungkin ini trik marketing, atau ada endorse dari influencer terkenal. Tapi ternyata enggak. Semua murni datang dari mulut ke mulut. Orang-orang datang karena rasa yang katanya nggak ada duanya, dan suasana warung yang katanya bikin nyaman, meski kalau dipikir-pikir, warung itu panas, sempit, dan agak bau kemenyan kalau diperhatikan lebih jeli. Bu Parsi pun berubah. Dulu, ia dikenal pendiam dan jarang senyum. Tapi sejak warungnya ramai, ia jadi ramah, terlalu ramah malah. Sering menyapa pelanggannya dengan suara pelan dan senyum yang lebar sekali, seolah wajahnya ditarik paksa untuk terus tersenyum. Anehnya, semua pelayan yang dulu biasa bantu dia, satu persatu menghilang. Katanya resign karena tak kuat kerja keras. Tapi ada juga yang bilang mereka pergi tanpa pamit. Lalu muncullah pelean-pelean baru perempuan muda. Semuanya pendiam, matanya sayu seperti orang kurang tidur, dan tubuh mereka kurus kering. Mereka bekerja dari pagi buta sampai malam, tanpa terdengar satu keluhan pun. Suatu hari, Pak Wiryo, tetangga depan rumah Bu Parsi yang juga punya warung kecil, mulai merasa ada yang aneh. Dagangannya mendadak nggak laku. Padahal selama bertahun-tahun, ia jadi jujugan para tukang becak dan wisatawan yang pengen makan murah meriah. Tapi sekarang, bahkan pelanggan tetapnya pun iket-ikatan pindah ke warung Bu Parsi. Setiap pagi ia mencium bau anyir dari arah warung Bu Parsi. Bukan bau masakan, tapi bau darah segar. Ia sempat mau menegur, tapi setiap kali berpapasan dengan Bu Parsi, tubuhnya mendadak kaku, mulutnya kering, dan ia merasa seperti ditatap oleh seseorang dari balik mata. Bu Parsi bukan tetepin manusia biasa. Tak cuma Pak Wiryo, beberapa warga lain juga mulai merasakan keanehan. Setiap malam, sekitar pukul 2, terdengar suara gaduh dari dalam warung Bu Parsi. Bukan suara memasak, tapi seperti orang yang sedang menangis. Kadang diselingi tawa kecil seperti anak-anak. Anehnya, suara itu selalu berhenti begitu azan subuh. Beberapa kali warga coba intip dari celah pagar bambu belakang, tapi tak pernah terlihat siapapun di dalam. Warung itu gelap, tapi hawa dari dalamnya terasa hangat dan lembab, seperti habis digunakan untuk menyembelih hewan. Salah satu pelanggan tetap Bu Parsi, seorang mahasiswa asal Bandung bernama Yoga, sempat membagikan pengalamannya di internet. Ia menulis thread panjang di media sosial yang sempat viral, sebelum akhirnya dihapus. Dalam tulisannya, ia menceritakan bahwa setiap kali makan di warung Bu Parsi, ia selalu mimpi aneh. Mimpi dirinya berdiri di tengah sawah dengan tubuh telanjang, dikelilingi perempuan-perempuan tanpa wajah yang menyuapinya gudeg berwarna merah, darah. Dalam mimpi itu, ia terus makan, walaupun sudah muntah dan menangis,
tapi tangannya nggak bisa berhenti. Ia bangun dengan tubuh penuh keringat dan perasaan seperti habis dicekik. Anehnya, besoknya ia tetap balik ke warung itu dan makan lagi. Seolah terhipnotis, semakin lama pengunjung makin berdatangan. Tapi wajah-wajah mereka tampak berbeda. Bukan cuma wisatawan atau warga lokal, tapi juga orang-orang yang wajahnya pucat, bibirnya kering, dan matanya cekung. Seolah datang bukan untuk makan, tapi untuk menyetor sesuatu. Beberapa warga menduga mereka adalah orang titipan, tumbal yang sengaja dibawa ke warung itu. Tapi siapa yang membawa dan apa yang terjadi setelahnya? Tak ada yang tahu pasti. Satu kejadian yang sempat membuat heboh. Seorang anak kecil yang tinggal di gang belakang warung Bu Parsi dilaporkan hilang. Ia terakhir terlihat bermain layangan tak jauh dari warung itu. Ibu si anak sempat mendatangi Bu Parsi, tapi hanya mendapat jawaban datar. "Saya dari tadi di dapur, Bu. Nggak lihat siapa-siapa." Polisi datang, mencari kemana-mana, tapi anak itu tak pernah ditemukan. Beberapa warga bersaksi bahwa malam sebelum anak itu hilang, mereka melihat bayangan hitam besar melintas di atap rumah Bu Parsi, bayangan yang bergerak seperti kera, tapi ekornya panjang dan matanya merah menyala. Sejak saat itu beberapa warga mulai menjauh. Tapi anehnya, warung Bu Parsi tetap ramai. Bahkan makin ramai, orang luar terus berdatangan, antre panjang, bahkan ada yang rela makan sambil berdiri. Beberapa pembeli yang baru pertama kali ke sana selalu berkata hal yang sama. Rasanya beda, kayak ada rasa yang gak bisa dijelaskan. Ada juga yang bilang setelah makan dari sana, hidup mereka jadi lebih mudah, usaha jadi lancar, rezeki mendadak mengalir. Tapi bersamaan dengan itu, ada juga yang mengalami hal janggal, mimpi buruk, hewan peliharaan mati mendadak, atau mendengar bisikan di telinga waktu tengah malam. Pak Wiryo yang makin resah, akhirnya coba menghubungi seorang ustadz yang dikenal paham hal-hal gaib. Ustadz itu datang malam-malam, mengamati warung Bu Parsi dari kejauhan. Hanya Dayam lalu berkata lirih, "Tempat ini sudah dipagari, tapi bukan pagar biasa. Ini tempat pesugihan. Setiap piring yang disajikan di situ bukan cuma berisi gudeg, tapi juga niat jahat dan darah yang belum kering." Ustadz itu menyarankan warga sekitar untuk tidak mengusik dulu, karena katanya, apapun yang berurusan dengan perjanjian semacam itu harus dibongkar dengan hati-hati. Satu kesalahan bisa membuat kampung mereka jadi korban. Namun, di malam itu juga, seekor kucing hitam ditemukan tergantung di pintu belakang warung Bu Parsi. Lidahnya menjulur, dan di lehernya tergantung kalung kecil yang bertuliskan huruf Jawa kuno. Tak ada yang berani menyentuhnya. Dan sejak saat itu, warung itu bukan cuma dikenal sebagai tempat makan, tapi juga tempat yang berisi. Tapi anehnya, makin banyak orang penasaran, makin banyak yang datang, seolah warung itu memang ditakdirkan. Bukan hanya untuk mengenyangkan perut, tapi juga menghisap sesuatu yang lebih dari sekadar nyawa. Kalau siang, warung Bu Parsi memang kelihatan biasa aja. Orang lalu lalang, pembeli antre, piring-piring beradu. Suara sendok garpu dan tawa pengunjung menyatu dengan panasnya kota Jogja. Tapi kalau malam tiba, terutama saat bulan purnama menggantung sempurna di langit, suasana gang kecil tempat warung itu berdiri berubah drastis. Lampu-lampu mulai meredup seperti kehabisan tenaga. Angin malam jadi lebih dingin dari biasanya. Dan hawa lembab dari dapur warung itu mulai terasa menyelimuti gang. Warga sekitar sudah lama memperhatikan satu hal aneh yang selalu terjadi setiap malam purnama. Tepat sekitar jam 2 dini hari, arah dapur warung Bu Parsi terdengar suara tangisan. Tapi bukan tangisan biasa. Tangisan itu seperti datang dari tenggorokan yang penuh luka serak, lirih dan menyayat. Kadang terdengar seperti suara anak kecil yang ketakutan. Kadang berubah jadi suara perempuan dewasa yang merintih panjang, seolah sedang disiksa tapi tak bisa berteriak keras. Suaranya mengambang di udara, naik turun seperti mengikuti irama. Angin melam, dan yang paling mengganggu, suara itu selalu berhenti mendadak, tepat sebelum azan subuh terdengar. Awalnya, warga mengira itu suara televisi, atau mungkin seseorang yang stres. Tapi ketika suara itu muncul terus-menerus setiap purnama tanpa absen, dengan suara dan nada yang sama, mereka mulai yakin kalau ini bukan suara dari dunia yang sama. Apalagi saat beberapa warga coba mengetuk rumah Bu Parsi, tidak ada jawaban. Pintu selalu tertutup rapat, lampu mati, dan suasana rumahnya seperti kosong. Padahal siangnya, Bu Parsi jelas terlihat sibuk, mondar-mandir menyiapkan dagangan seperti biasa. Pak Sumarno, seorang pensiunan guru yang rumahnya hanya selemparan batu dari warung itu, pernah iseng merekam suara dari balik dinding dapurnya. Ia menempelkan ponselnya di dinding waktu tengah malam, berharap bisa membuktikan keanehan itu. Hasil rekamannya bikin bulu kuduknya berdiri. Ada suara tangisan pelan yang terdengar makin dekat, seperti sedang merangkak ke arah mikrofon. Di menit ketiga, suara itu berubah jadi desahan berat,
seperti seseorang yang kehabisan napas tapi terus dipaksa bicara. Di akhir rekaman, terdengar bisikan lirih dalam bahasa yang tidak dimengerti. Saat Pak Sumarno memutarnya dengan volume penuh, tiba-tiba ponselnya mati total. Layarnya gelap seperti terbakar dari dalam. Besoknya, Pak Sumarno jatuh sakit selama 3 hari, tanpa sebab jelas. Bu Retno, ibu rumah tangga yang tinggal di belakang warung Bu Parsi, punya cerita yang lebih menyeramkan. Suatu malam, ia terbangun karena suara tangis itu begitu jelas terdengar di kamarnya. Ia kira anaknya yang masih balita terbangun, tapi saat dilihat, anaknya tidur pulas. Ia coba tidur lagi, tapi tangis itu makin keras, makin menusuk, seperti datang dari balik jendela. Ia pun mengintip lewat tirai, dan di sanalah ia melihat sosok perempuan berdiri membelakanginya, tepat di dekat dapur Bu Parsi. Perempuan itu mengenakan daster putih yang sudah usang, rambutnya panjang menjuntai ke tanah, dan tubuhnya seperti melayang beberapa sentimeter dari tanah. Bu Retno mengaku tak bisa menjerit, tubuhnya kaku, dan yang paling menakutkan, perempuan itu menoleh pelan. Meski tubuhnya sama sekali tidak bergerak, wajahnya pucat, matanya kosong, tapi dari mulutnya terus keluar suara tangis lirih yang aneh. Seolah tangisan itu bukan suara, tapi isak yang keluar dari dalam tubuh, seperti suara air mendidih di panci tertutup. Setelah kejadian itu, Bu Retno tak pernah berani lagi membuka tirai jendelanya tiap malam. Warga lain pun mulai resah, tapi tak ada yang berani mengusik langsung. Mereka tahu, Bu Parsi bukan orang sembarangan lagi. Sejak warungnya viral, ia jadi seperti orang terpandang, tapi bukan karena dihormati, lebih karena ditakuti. Ia jarang keluar rumah selain untuk mengurusi warung, dan tiap kali bicara, nada suaranya rendah tapi penuh tekanan. Bahkan anak-anak kecil di kampung itu enggan bermain dekat rumahnya. Pernah sekali, sekelompok bocah melempar batu ke belakang warung karena penasaran. Mereka langsung demam seminggu penuh, dan salah satu dari mereka bermimpi terus-terusan tentang seorang ibu yang memasak sambil menangis, lalu berbalik dengan mata berdarah. Beberapa orang mencoba membuktikan kebenaran suara tangisan itu dengan mendekat ke warung saat malam purnama, tapi tiap kali mereka berusaha menghampiri dapur, udara jadi berat, seperti ada kabut tak terlihat yang menekan dada. Langkah kaki seolah sulit diangkat, dan suara tangisan mendadak lenyap begitu mereka menyentuh pagar bambu samping rumah Bu Parsi, salah satu pemuda kampung. Yogi nekat menunggu di dekat warung dengan harapan bisa merekam atau mengintip apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ia malah pingsan tanpa sebab. Ketika ditemukan pagi harinya, wajahnya penuh goresan kecil seperti cakaran, dan di balik telinganya tertulis angka ganjil pakai spidol merah, ke-29. Tak ada yang tahu apa artinya. Tapi sejak malam itu, Yogi tak pernah lagi bicara lancar. Ledahnya kaku seperti tertahan sesuatu yang tak terlihat. Beberapa ustaz sempat didatangkan diam-diam untuk mendoakan daerah itu, tapi bahkan mereka pun tak bisa masuk terlalu dekat ke rumah Bu Parsi. Ustaz Lukman mengaku melihat siluet bayangan besar berdiri di atas genting dapur. Sosoknya seperti manusia, tapi lengannya panjang, tangannya menyerupai cakar, dan kepalanya berbentuk aneh memanjang ke atas seperti kerucut. Sosok itu hanya berdiri, tapi membuat tubuh Ustadz Lukman gemetar hebat, hingga kakinya lemas tak bisa berdiri. Ia hanya sempat berdoa dalam hati, lalu buru-buru pergi sebelum fajar. Sejak itu, ia menolak datang lagi. Yang paling aneh, setiap kali seseorang membicarakan soal suara tangisan itu terlalu terang-terangan, selalu ada kejadian aneh yang menimpa mereka. Ada yang jatuh sakit tiba-tiba, ada yang mendengar tangisan itu di dalam rumahnya sendiri, meskipun jauh dari lokasi. Dan ada juga yang mengaku melihat bayangan perempuan duduk di sudut kamar. Salah satu warga, Pak Darmo, bahkan pernah menemukan mangkuk gudeg tersaji di meja dapur rumahnya, padahal ia tidak pernah membeli atau memasak apapun malam itu. Gudeg itu hangat, aromanya kuat, tapi tak ada seorang pun di rumahnya yang berani menyentuhnya. Misteri suara tangisan dari dapur itu akhirnya jadi semacam rahasia umum yang tak pernah dibahas secara terbuka. Warga memilih diam, saling mengingatkan untuk tak usil, dan menjaga jarak dari rumah Bu Parsi saat malam purnama tiba. Tapi bisik-bisik tetap beredar, terutama di kalangan orang-orang tua yang pernah mendengar cerita tentang pesugihan dari jalur kuliner. Mereka bilang, kadang bukan cuma jin atau iblis yang datang meminta tumbal, kadang arwah tumbalnya sendiri yang belum diterima masih menangis minta dilepaskan. Dan dapur Bu Parsi, kata mereka, sudah terlalu lama menahan tangis-tangis itu. Setiap kali piring gudeg keluar, setiap kali uang masuk ke kotak kasir, satu jeritan tertahan kembali ditanam dalam dinding dapur yang diam. Malam purnama berikutnya, warga tak lagi mencoba bertanya. Mereka hanya duduk diam di rumah masing-masing, menutup jendela rapat-rapat,
mematikan lampu lebih awal, tapi suara itu tetap datang. Lirih, menyayat, dan menyimpan luka yang tak bisa dilupakan. Suara tangisan dari dapur yang terus menangis untuk sesuatu yang belum selesai. Namanya Andi, mahasiswa semester akhir dari Surabaya yang lagi ambil cuti kuliah buat traveling keliling Jawa. Ia bukan anak sembarangan, pinter, aktif di organisasi, dan punya channel YouTube kecil tempat yang nge-review makanan khas daerah. Sampai Jogja. Salah satu tempat pertama yang dia incar tentu saja kuliner legendaris. Dan entah dari mana, ia nemu rekomendasi soal warung gudeg Bu Parsi yang katanya paling enak di Jogja. Bahkan lebih dari warung-warung besar yang udah punya nama. Siangnya, Andi datang ke warung itu sendirian. Ia duduk di pojokan, ngeluarin kamera kecil, dan mulai ngerekam suasana. Warungnya kecil, tapi penuh sesak. Ada banyak orang yang kelihatannya bukan orang lokal. Beberapa dari Jakarta, ada yang logatnya Medan. Bahkan satu keluarga dari Malaysia. Tapi satu hal yang sama, semua makan dalam diam. Gak ada yang ngobrol, gak ada tawa. Hanya suara sendok dan garpu bersentuhan dengan piring. Sesekali diselingi gumaman puas seperti sedang melahap makanan surga. Andi memesan seporsi gudeg lengkap dengan krecek dan telur. Dari suapan pertama, wajahnya langsung berubah. Bukan ekspresi puas seperti biasa melainkan kosong. Matanya melotot sesaat lalu menggesil. Dan senyumnya muncul perlahan. Ia bilang di kameranya, rasanya kayak aku pernah makan ini sebelumnya, tapi di mimpi. Lalu setelah itu, ia tak banyak bicara lagi. Ia menghabiskan makanannya dalam 5 menit, padahal biasanya selalu direview panjang. Video yang ia rekam hanya berdurasi 9 menit, sangat singkat dibanding video-videonya yang lain. Tapi di menit terakhir video itu, terekam suara samar dari arah dapur. Suara seperti orang menyanyi pelan, tapi nadanya enggak lazim. Seperti kidung dalam bahasa yang tak dikenal. Wajah Andi tampak menoleh ke dapur, lalu ia tersenyum. Videonya berakhir di situ. Andi pulang ke penginapan di daerah Prawiro Taman sekitar jam 3 sore. Pemilik homestay bilang, ia masuk kamar dalam kondisi seperti orang linglung. Langkahnya pelan, matanya kosong. Ia sempat ditanya apakah sakit atau pusing. Tapi jawabannya hanya, aku masih dengar suaranya. Saat malam tiba, suara kamar Andi sunyi. Tak ada suara musik, tak ada suara televisi, padahal biasanya ia tidur sambil memutar video di laptop. Pemilik homestay sempat curiga, tapi memilih tak mengganggu. Keesokan harinya, jam 8 pagi, kamar Andi kosong. Semua barangnya masih ada, tas, baju, kamera, bahkan dompetnya masih utuh. Tapi orangnya menghilang. Pemilik homestay panik dan langsung melapor ke polisi. Pihak homestay juga mencoba membuka rekaman CCTV yang terpasang di bagian lobi dan halaman depan. Disitulah mereka menemukan hal yang bikin bulu kuduk berdiri. Jam 2:15 pagi. Andi terlihat keluar dari kamarnya. Ia mengenakan kaos putih dan celana pendek, berjalan tanpa alas kaki. Gerakannya pelan dan kaku, seperti orang tidur sambil jalan. Ia keluar dari pintu depan, menyeberang jalan, lalu berjalan ke arah utara, arah tempat warung Bu Parsi berada. Yang bikin aneh, Andi sama sekali nggak membawa ponsel atau kamera. Ia hanya menatap lurus ke depan, seperti sedang mengejar suara yang hanya dia yang bisa dengar. Dan setelah itu, ia tak pernah kembali. Polisi yang menyelidiki kasus ini awalnya mengira Andi tersesat atau diculik. Mereka menyisir area sekitar penginapan, terminal, stasiun, bahkan rumah sakit dan pos keamanan. Tapi tak ada satupun saksi mata yang melihat Andi setelah jam 2 pagi itu. Anehnya, CCTV di gang menuju warung Bu Parsi juga tak menunjukkan aktivitas mencurigakan. Tapi ada satu kejanggalan. Kamera pengawas di ujung gang mati selama 23 menit. Tepat pada rentang waktu Andi berjalan ke arah sana, saat hidup kembali, jalanan kembali kosong. Tim kepolisian sempat datang ke rumah Bu Parsi. Dengan sopan menanyakan apakah ia melihat seseorang semalam. Tapi Bu Parsi hanya tersenyum tenang. Matanya tajam seperti biasa. Dan menjawab dengan suara datar, "Saya tidur sejak jam 11 malam, Pak. Saya tidak dengar apa-apa." Polisi sempat memeriksa dapur dan area belakang rumah, tapi semuanya bersih. Tak ada tanda-tanda keberadaan orang lain. Tapi salah satu polisi sempat mencium aroma aneh dari gudang belakang, aroma kemenyan bercampur amis darah. Saat ia menoleh ke arah gudang, matanya menangkap kilatan seperti ada yang bergerak di balik tirai plastik. Tapi saat didekati, tak ada apa-apa. Kasus hilangnya Andi akhirnya masuk berita lokal. Beberapa netizen ikut menyebarkan informasi dan berharap ia ditemukan. Tapi ada satu netizen anonim yang mengirimkan komentar menyeramkan di salah satu video terakhir Andi. "Aku juga pernah ke warung itu. Rasanya bukan enak tapi engrasek. Aku mimpi makan daging mentah di tengah ladang."
Aku lihat perempuan tua, duduk di tengah nasi dan darah. Aku kabur sebelum warung itu menelanku. Komentar itu sempat viral, tapi akun tersebut menghilang sehari setelahnya. Banyak yang mulai mengaitkan hilangnya Andi dengan warung Bu Parsi, meski tak ada bukti kuat. Namun, kejanggalan makin bertambah. Salah satu teman dekat Andi yang ikut mengunggah kabar hilangnya Andi, mengaku didatangi seseorang berbaju serbat hitam di depan hotel tempat ia menginap. Orang itu hanya bilang satu kalimat, "Kalau kamu terus buka mulut, kamu juga akan ikut masuk ke dalam kuali." Setelah itu, ia merasa diawasi selama 2 hari, lalu memilih pulang ke Surabaya tanpa pamit. Bu Parsi sendiri tak menunjukkan perubahan apapun. Warungnya tetap buka, tetap ramai, dan tetap penuh senyum. Ia bahkan sempat diwawancara media tentang viralnya warungnya, dan ia hanya menjawab, "Saya hanya jual rasa dari hati." Tapi entah kenapa, setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar dingin, kosong, dan menyisakan rasa ngilu di telinga. Beberapa warga yang dulunya tinggal di gang itu mulai pindah. Mereka tak kuat lagi mendengar suara-suara aneh di malam hari. Salah satu tetangga, Pak Rianto, bersumpah ia pernah mendengar suara laki-laki memanggil-manggil nama seseorang dari balik dapur warung Bu Parsi. Suara itu parau, seperti tercekat air, dan berulang-ulang memanggil, "Tolong aku belum selesai makan." Suara itu muncul 3 malam berturut-turut, lalu hilang. Tapi sejak malam itu, Pak Rianto jatuh sakit dan kehilangan kemampuan bicaranya. Dokter bilang tak ada sebab medis, tapi istrinya bilang setiap malam Pak Rianto masih mengigau dan menyebut satu nama, "Andi, jangan balik, jangan balik." Setelah 1 bulan, keluarga Andi menyerah. Mereka pulang ke Surabaya dengan tangan hampa, hanya membawa kamera dan pakaian anaknya. Tapi salah satu kakaknya sempat menemukan sesuatu yang membuat mereka makin yakin ada yang tidak beres. Di dalam tas Andi, ada secari kertas robek yang ditulisi tangan. Tulisannya aneh, seperti tulisan anak kecil, tapi terbaca jelas. "Aku sudah makan, sekarang aku harus jadi bagian dari rasa." Tak ada yang tahu kapan tulisan itu dibuat dan siapa yang menaruhnya. Tapi aroma dari kertas itu menyengat, bau gudeg basi bercampur amis seperti daging mentah. Dan sampai hari ini, keberadaan Andi masih misteri. Warung Bu Parsi tetap berdiri, tetap ramai, dan tetap menyajikan rasa yang sulit dijelaskan. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, beberapa warga mengaku melihat sosok laki-laki muda duduk sendirian di kursi belakang warung, menatap kosong ke dapur, seolah sedang menunggu untuk dihidangkan. Semua perubahan dalam hidup Bu Parsi dimulai bertahun-tahun lalu, ketika warungnya masih sepi dan hidupnya masih penuh hutang. Saat itu, suaminya, Pak Kasno, baru saja meninggal karena kecelakaan aneh terpeleset di dapur saat memasak gudeg. Padahal lantainya kering, kepalanya terbentur tungku besi, dan darah mengucur deras dari pelipis sampai ke bawah kuali. Sejak itu, warung mereka yang memang sudah sepi, jadi makin tenggelam. Banyak pelanggan yang ogah balik karena konon gudeg yang disajikan sempat terciprat darah. Bu Parsi berusaha keras bertahan. Ia coba jualan keliling, menitipkan dagangan ke warung-warung lain, tapi tetap saja tak laku. Hidupnya makin terdesak, hutang ke rentenir menumpuk, dan warisan dari suaminya hanya tersisa rumah kecil dan 1 tungku tua. Di tengah keputusasaan itu, Bu Parsi sering menyendiri. Ia duduk di dapur malam-malam, menatap kuali kosong yang dulu selalu penuh gudeg. Kadang berbicara sendiri, memanggil nama suaminya, dan meminta maaf karena merasa gagal menjaga warung. Namun, malam itu berbeda. Saat bulan purnama menggantung sempurna di langit, dan hujan gerimis turun tipis seperti bisikan, seseorang mengetuk pintu dapurnya. Ketukan itu pelan tapi beri ramah, seperti tidak sabar. Ketika ia buka, tak ada siapa-siapa, tapi di ambang pintu tergeletak sebuah kantong kain hitam berisi dupa, bunga 7 rupa, dan selembar kertas tua yang ditulis dengan aksara Jawa kuno. Bu Parsi tidak mengerti isinya, tapi anehnya, matanya bisa membaca kalimat pertama dengan jelas. "Bila ingin rasa kembali hidup, ikuti suara dari arah utara." Malam itu juga Bu Parsi seperti digerakkan oleh sesuatu. Ia ambil jaket, membawa kantong kain hitam itu, lalu berjalan tanpa tahu tujuan. Kakinya membawanya keluar rumah, melewati kampung yang sudah tertidur, lalu ke arah utara menuju Gunung Merapi. Ia berjalan hingga fajar mulai merayap, hingga tubuhnya lelah, tapi kakinya terus melangkah. Ia baru sadar saat ia tiba di lereng Merapi, di sebuah jalan setapak yang dipenuhi kabut. Di sana, ia melihat sebuah gubuk tua yang tampak seperti sudah lama ditinggalkan. Tapi dari dalam gubuk itu, tercium aroma gudeg. Bukan aroma sedap seperti biasanya, tapi campuran antara manis, amis, dan bau daging gosong. Ia masuk tanpa mengetuk.
Di dalamnya, ada seorang perempuan tua duduk di depan tungku. Wajahnya penuh keriput, matanya putih seperti tak punya bola mata, dan rambutnya panjang menjuntai ke lantai. Perempuan itu memasak sesuatu, tapi dalam kualinya bukan nangka, melainkan potenggen-potenggen jari yang sudah menghitam. Suaranya parau saat menyapa Bu Parsi. "Kamu sudah datang. Rasa tak akan hidup tanpa darah." Bu Parsi ingin lari. Tubuhnya gemetar, tapi anehnya, langkahnya tak bisa mundur. Perempuan tua itu lalu menyerahkan secarik kulit kambing kering yang ditulisi perjanjian. Tulisan di sana seperti bergerak, seperti ditulis oleh tangan yang hidup. Perjanjian itu menyebutkan satu syarat utama. Rasa yang menggugah selera hanya bisa datang dari tumbal yang tulus. Setiap kali warung mendapat rezeki besar, harus ada satu nyawa yang diberikan. Bisa hewan, bisa manusia, tapi makin besar omzetnya, makin besar tumbalnya. Jika syarat itu dilanggar, rasa dalam makanan akan berubah jadi racun yang memakan si pembuatnya sendiri. Tanpa tahu kenapa, Bu Parsi setuju. Ia menandatangani perjanjian itu dengan darah dari jarinya sendiri. Begitu darahnya menyentuh kulit kambing itu, udara di sekitar gubuk mendadak berubah. Angin berhenti, kabut menghilang, dan suara dari dalam kuali terdengar jelas seperti tangisan anak kecil yang diceburkan dalam air panas. Perempuan tua itu menghilang dalam sekejap, dan di tempatnya berdiri kini hanya ada tumpukan tulang ayam yang sudah menghitam. Bu Parsi terbangun keesokan paginya di dapurnya sendiri. Seolah semua itu mimpi, tapi saat membuka kuali tua peninggalan suaminya, ia terkejut. Di dalamnya sudah ada gudeg siap saji, lengkap dengan telur, krecek dan aroma yang menggoda. Ia mencicipi sedikit dan rasanya luar biasa, tak seperti gudeg yang pernah ia buat. Seumur hidupnya, tak lama kemudian, pelanggan mulai datang. Entah dari mana, satu persatu mulai berdatangan, dan mereka bilang hal yang sama. Rasanya luar biasa, tak bisa dilupakan. Hari itu, warungnya laris manis, uang mengalir. Tapi malamnya, Bu Parsi mimpi buruk. Ia melihat seekor kambing hitam datang ke dapurnya, berdiri dengan dua kaki, lalu berbicara dengan suara perempuan, "Kau sudah terima, sekarang bayar." Besoknya, seekor kucing liar masuk ke dapurnya dan mati mendadak di bawah tungku. Tubuhnya membiru, matanya terbuka. Bu Parsi panik, tapi mendodik, gudeg buatannya jadi makin enak, pembeli makin banyak, dan ia mulai paham tumbal pertama telah datang. Hari-hari berikutnya, kejadian serupa terus berulang. Setiap kali omzetnya meningkat, akan ada hewan yang mati di sekitar rumahnya. Kadang tikus, kadang ayam milik tetangga, bahkan pernah sekali anjing tetangga ditemukan kaku di depan warungnya. Semakin lama Bu Parsi merasa biasa. Ia tidak takut lagi, bahkan mulai menyimpan dupa dan bunga 7 rupa di bawah dapur sebagai bagian dari syarat. Tapi rasa haus dalam gudegnya tak pernah berhenti. Sampai pada satu titik, hewan tak cukup lagi. Itulah pertama kalinya manusia jadi tumbal. Seorang pedagang asongan yang biasa mangkal dekat Malioboro menghilang. Terakhir terlihat makan di warung Bu Parsi. Warga sekitar tak mencurigai apa-apa. Tapi malam nia, suara tangisan dari dapur terdengar lebih keras dari biasanya. Dan gudeg keesokan harinya punya rasa yang lebih lengkap, lebih nikmat dari sebelumnya. Seolah dalam tiap suapannya, ada sesuatu yang lebih dari sekadar rempah dan gula kelapa. Bu Parsi makin dalam tenggelam. Ia tak bisa berhenti. Pesanan dari luar kota datang. Warungnya viral, tapi tiap keberhasilan harus dibayar. Kadang Ayatek memilih tumbalnya makhluk yang mengikatnya, akan mengirim sendiri. Tapi kadang, saat omzet melambung tinggi, ia tahu waktunya datang. Ia mulai membawa anak-anak muda yang kerja paruh waktu untuk bantu di warung. Mereka datang dengan semangat, tapi satu persatu menghilang. Selalu ada alasan pulang kampung, tak betah, kabur. Tapi kenyataannya, mereka tak pernah kembali. Dan setiap kali satu dari mereka hilang, warung itu jadi makin ramai di balik dapur. Di balik tumpukan kayu bakar, tersembunyi ruang kecil tempat Bu Parsi menyimpan barang-barang milik para tumbal. Ada sandal jepit, topi, bahkan satu ponsel yang tak pernah ia nyalakan. Ia tahu, satu kesalahan bisa membuat semua perjanjian itu runtuh. Maka ia menjaga semuanya rapat-rapat. Tapi makin lama, suara-suara dari dapur makin keras. Mereka yang telah dikorbankan, tak diam, mereka menangis, merintih, kadang memanggil namanya dalam mimpi. Bu Parsi tahu, perjanjian itu tak bisa dibatalkan. Ia pernah mencoba berhenti berjualan selama seminggu, dan dalam waktu itu, tubuhnya mulai sakit. Makanan yang ia masak jadi basi. Dalam semalam, dan wajahnya menghitam seperti luka bakar, ia kembali memasak, dan tubuhnya pulih. Ia sadar, hidupnya kini bukan miliknya lagi. Ia hanyalah tangan yang memasak untuk sesuatu yang lebih besar, lebih lapar, dan tak akan pernah kenyang.
perjanjian itu masih ada, disimpan dalam kotak besi di bawah tungku. Setiap malam Jumat Kliwon, ia buka kotak itu, meneteskan darahnya ke atasnya sebagai tanda bahwa ia masih taat. Dan malam itu, ia dengar suara bisikan dari dalam kuali. Bukan tangisan, tapi tawa kecil seperti bayi yang sedang bermain. Lalu, dari dalam kuali, muncul gelembang-gelembung kecil berwarna merah. Bu Parsi tahu, musim tumbal baru telah dimulai. Dan Jogja, kota dengan ribuan cita rasa, tak pernah tahu bahwa salah satu rasa paling terkenal yang mereka nikmati berasal dari janji yang ditulis dengan darah di lereng gunung yang sudah lama menyimpan lapar. Namanya Ratih, anak perempuan dari adik bungsu Bu Parsi yang merantau ke Kalimantan sejak lama. Sejak kecil, Ratih memang dekat dengan bibinya. Ia pernah diasuh selama setahun waktu orang tuanya kerja di luar negeri. Setelah lulus SMA, Ratih memutuskan kuliah di Jogja. Dan karena ingin berhemat, ia tinggal di rumah Bu Parsi yang kini sudah seperti rumah makan mini. Ia tak pernah curiga. Bu Parsi menyambutnya hangat, menyiapkan kamar di loteng yang bersih dan nyaman, bahkan menggratiskan semua makanannya. Hari-hari pertama tinggal di sana terasa normal. Tapi Ratih pelen-pelen merasa ada sesuatu yang janggal. Setiap pagi saat ia turun dari kamar, aroma gudeg sudah memenuhi rumah. Tapi Bu Parsi baru terlihat memasak setelah subuh. Aneh, seolah makanan itu sudah selesai dimasak sebelum ia mulai memasak. Selain itu, beberapa kali Ratih mendengar suara langkah kaki di malam hari, bukan satu, tapi seperti banyak orang berjalan pelan di sekitar dapur. Suara itu datang dari bawah kamarnya yang persis di atas gudang dapur. Pernah juga ia mendengar suara tangisan, pelan, lirih, tapi begitu ia keluar kamar dan menengok ke bawah, semuanya sunyi. Tak ada siapa-siapa. Semakin lama, Ratih makin resah. Ia mencoba mengabaikan semua hal ganjil itu, sampai suatu malam, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Malam itu, ia belum tidur karena sedang menyelesaikan tugas kuliah. Sekitar pukul 1, ia turun ke dapur untuk ambil air minum. Saat melewati dapur utama, ia melihat celah pintu gudang belakang sedikit terbuka. Di dalamnya samar-samar terlihat Bu Parsi sedang duduk bersimpuh di lantai, menghadap ke tungku kecil yang jarang digunakan. Di depannya, ada mangkuk besar berisi cairan merah gelap yang kental. Bu Parsi memasukkan tangannya ke dalam mangkuk itu, lalu mengoleskannya ke dinding, seperti sedang menggambar sesuatu. Tapi yang membuat Ratih benar-benar takut adalah ketika ia melihat sesosok tubuh kecil tergantung di pojok gudang, tubuh yang kaku dan pucat, seperti telah diawetkan. Mulutnya terbuka, dan matanya membelalak ke arah Ratih. Tapi Ratih yakin tubuh itu sudah tak bernyawa. Ia segera kembali ke kamarnya, menahan tangis dan rasa mual yang menggulung di tenggorokan. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia hanya menatap lenggit-lenggit dengan jantung berdebar. Paginya, ia berusaha bersikap biasa. Tapi dalam diam, ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang warung Bu Parsi. Ia bicara dengan tetangga-tetangga sekitar, pura-pura bertanya iseng. Beberapa dari mereka hanya tersenyum aneh. Ada yang malah diam, dan ada yang menyuruh Ratih hoti-hoti, dan jangan ikut campur urusan orang tua. Ratih nekat. Ia mulai mencatat semua kejanggalan yang ia lihat dan dengar. Ia boken diam-diam memasang kamera kecil di loteng yang menghadap ke dapur, berharap bisa merekam sesuatu. Tapi kamera itu hanya bertahan semalam. Besoknya, kameranya rusak total, dan kartu memorinya hangus seperti terbakar. Tak ada satupun data yang bisa diselamatkan. Malam berikutnya, Ratih memutuskan untuk membuka gudang belakang secara diam-diam. Ia menunggu sampai Bu Parsi tidur, lalu membawa senter kecil dan pelen-pelen masuk ke dapur. Ia tahu ada satu pintu kecil tersembunyi di belakang rak bumbu. Pintu itu biasanya tertutup rapat dan digembok, tapi malam itu anehnya tidak terkunci. Dengan tangan gemetar, Ratih mendorong pintunya perlahan. Bau amis langsung menyergap begitu ia melangkah masuk. Gudang itu gelap dan lembab, hanya disinari cahaya senter kecilnya. Dindingnya penuh coretan aneh, seperti tulisan kuno yang dilukis pakai derap. Di sudut ruangan, ada rak-rak kayu tempat Bu Parsi menyimpan bahan dapur. Tapi yang membuat Ratih hampir menjerit adalah isi rak paling bawah. Di sana tergeletak sesuatu yang seharusnya tidak ada di dapur siapapun. Potongan tubuh manusia. Bukan utuh, bukan hancur, tapi dibalsem seperti benda pusaka. Ada tangan kecil dengan kuku masih utuh, ada telapak kaki yang sudah mengering, dan bahkan ada kepala yang dibungkus kain putih dengan manik-manik dan bunga layu di sekelilingnya. Di samping potenggan-potenggan itu, ada bumbu dapur biasa, gula merah, lengkuas, daun salam, santan, seolah semuanya bagian dari resep.
Ratih mundur dengan napas tercekat, tapi saat ia berbalik, Bu Parsi sudah berdiri di ambang pintu. Matanya merah, wajahnya datar tanpa emosi. Ia tak bicara sepatah kata pun, hanya menatap Ratih dalam diam, lalu berjalan pelan mendekat sambil membawa sesuatu di tangannya, sebuah pisau kecil berkarat yang tampaknya lebih sering dipakai untuk ritual ketimbang memasak. Maafkan Bibi Le, ucap Bu Parsi pelan. Kamu datang di waktu yang salah. Ratih mencoba kabur. Ia lari ke arah dapur utama. Tapi Bu Parsi seperti punya tenaga yang bukan dari manusia biasa. Dalam sekejap, Ratih terdorong dan kepalanya membentur lantai. Dunia gelap seketika. Pagi harinya, warga melihat warung Bu Parsi tutup untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tak ada pengumuman. Tak ada suara dari dalam rumah. Tapi bau kemenyan tercium kuat dari dapur, bercampur aroma gudeg yang lebih tajam dari biasanya. Beberapa pembeli tetap datang, berdiri bingung di depan pintu tertutup. Tapi tak ada yang berani mengetuk. Keesokan malamnya, suara tangisan terdengar lebih keras dari biasanya. Tangisan perempuan muda, jeritan lirih yang panjang, seperti seseorang yang dipanggil dari dalam kuali, tapi tak bisa keluar. 3 hari kemudian polisi datang ke rumah Bu Parsi karena laporan orang hilang dari kampus. Mereka menemukan rumah itu kosong. Tak ada Bu Parsi, tak ada Ratih. Warung dalam keadaan bersih, tapi terlalu bersih seolah baru disterilkan. Tak ada tanda-tanda kekerasan. Tapi salah satu polisi mencium bau amis dari arah tungku. Mereka mencoba membuka tutup kuali yang terletak di dapur. Isinya bukan gudeg. Di dalamnya ada bubur merah kehitaman yang mengapung. Dan di tengahnya sebuah liontin perak berbentuk huruf R, milik Ratih yang dikenalnya selalu dipakai. Tak ada yang bisa dibuktikan. Tidak ada tubuh, tidak ada darah, tidak ada bukti tindak kriminal. Tapi setelah itu, rumah Bu Parsi resmi disegel. Namun anehnya, malam Jumat berikutnya, warga masih mendengar suara langkah dari dalam rumah kosong itu. Kadang terlihat bayangan perempuan duduk di meja makan. Kadang terlihat api menyala di tungku tanpa ada yang menyalakan. Dan yang paling aneh, beberapa orang bersaksi pernah melihat sosok perempuan muda duduk sendirian di depan rumah itu, menangis sambil memegangi perutnya. Jika didekati, ia perlahan menghilang meninggalkan aroma nangka rebus dan darah segar. Warung gudeg itu tak pernah buka lagi, tapi rasa gudegnya tetap membekas di lidah banyak orang, terutama mereka yang pernah mencicipinya. Ada yang bilang, sekali makan di sana, akan selalu merasa lapar untuk hal yang tak bisa dijelaskan. Dan mungkin itulah sebabnya gudeg Bu Parsi disebat-sebat sebagai rasa terakhir. Karena setelah itu, yang tersisa hanyalah sunyi dan tangis yang tak pernah berhenti. Setelah polisi menggeledah dan menyegel rumah Bu Parsi, warga berharap semuanya akan kembali normal. Warung yang dulunya ramai itu kini tertutup rapat. Jendela-jendelanya disekat dari dalam, pintu depan dikunci rantai, dan pagar kayu dipasang segel resmi. Tapi harapan hanyalah harapan. Bukannya tenang. Suasana di gang kecil tempat warung itu berdiri malah jadi makin mencekam. Hari-hari pertama setelah penyegelan, warga masih mondar-mandir, penasaran. Tapi hanya dari kejauhan, tak ada satupun yang berani mendekat ke warung itu. Apalagi mencoba membuka atau sekadar menyentuh temboknya. Beberapa anak muda yang coba iseng memotret dari depan pagar, ponselnya langsung error, layarnya berkedip, baterai langsung ngedrop. Bahkan salah satu dari mereka, Rino, mengaku mendengar suara lirih saat merekam video malam-malam. Suara perempuan, samar, tapi jelas, masih ada yang lapar. Rumor pun kembali merebak. Meski warung sudah tutup, hampir tiap malam Jumat Kliwon, warga mencium aroma aneh yang datang dari arah dapur. Bukan sekadar bau gudeg, tapi lebih kuat, lebih menusuk. Campuran antara manis, santan yang dipanaskan, dan aroma amis darah segar. Kadang baunya begitu kuat sampai masuk ke rame-rama sekitar. Salah satu warga, Bu Anik, bahkan sempat muntah saat bau itu menyeruak di ruang tamunya. Ia bilang rasanya seperti sedang mencium panci daging yang dibakar dengan rambut manusia. Ada juga cerita dari Pak Didik, tukang becak yang biasa mangkal di ujung gang. Suatu malam ia menunggu penumpang sampai larut. Gang itu sepi, hanya suara jangkrik dan lampu jalanan yang remang. Tiba-tiba, ia melihat cahaya samar dari jendela warung Bu Parsi. Cahaya kuning kemerahan, seperti nyala api dari tungku. Ia awalnya mengira itu pantulan lampu dari rumah tetangga, tapi saat menoleh, semua remaja. Dan yang lebih membuatnya merinding, di jendela itu, ia melihat bayangan seseorang perempuan dengan rambut tergerai panjang, berdiri membelakangi jendela. Bahunya bergerak pelan,
seperti sedang mengaduk sesuatu. Pak Didik mengaku tak bisa menggerakkan tubuhnya selama beberapa detik. Matanya tak bisa lepas dari jendela itu. Sampai akhirnya sosok itu menoleh perlahan. Wajahnya bukan wajah Bu Parsi seperti yang dikenal orang. Pucat, berlendir, dan matanya hitam semua tanpa bola putih. Tapi yang paling menyeramkan, mulutnya sobek lebar sampai ke pipi. Dan dari mulut itu, keluar suara pelan seperti bisikan dari dasar sumur. Kamu mau coba? Pak Didik langsung kabur malam itu juga. Ia tak pernah mangkal lagi di gang itu. Bahkan becaknya pun ditinggalkan dan baru diambil keesokan harinya. Itu pun bersama 3 orang lain karena ia tak mau datang sendiri. Makin hari, makin banyak kejadian aneh yang dilaporkan. Kadang warga melihat tungku di dapur warung menyala sendiri saat dini hari. Kadang terlihat asap tipis naik dari atap, seolah ada yang sedang memasak. Pernah juga seorang pengantar makanan daring yang baru pertama kali ke Jogja dan tidak tahu cerita warung Bu Parsi, salah mengantar pesanan dan mengetuk pintu warung itu. Anehnya, pintu terbuka pelan dan dari dalam terdengar suara perempuan menyuruhnya masuk. Tapi saat ia melangkah 1 kaki ke dalam, semua lampu padam. Dan lari tanpa mengambil kembali pesanan makanannya. Besoknya makanan itu masih tergeletak di depan pintu, utuh tapi berbau anyir dan berulat. Cerita-cerita itu semakin menyebar luas. Bahkan media online dan beberapa kanal YouTube horor sempat membahasnya. Tapi yang mengejutkan, video-video yang menampilkan bangunan warung Bu Parsi selalu mengalami gangguan visual. Gambarnya kabur, suaranya mendengung aneh, dan kadang ada potongan gambar yang tidak pernah direkam, seperti adegan dapur penuh darah, atau sosok wanita tua berdiri di tengah kuali besar. Salah satu channel bahkan mendadak hilang setelah mengunggah video investigasi di tempat itu. Semua kontennya lenyap, akun menghilang. Admin channel Naya sempat mengirim pesan terakhir ke temannya. Hanya 1 kalimat, dia sudah lihat aku. Warga akhirnya melakukan doa bersama. Mereka mengundang beberapa ustaz dan tokoh adat, tujuannya untuk menenangkan gang itu. Tapi esok, acara dimulai. Angin mendadak kencang meski langit cerah. Salah satu lilin padam sendiri, dan dupa yang dibakar mengeluarkan asap hitam tebal. Saat doa berlangsung, beberapa orang tiba-tiba merasa sesak. Ustadz yang memimpin mendadak muntah darah dan pingsan. Ia dilarikan ke rumah sakit dan sempat mengigau selama 2 hari. Menyebut-nyebut kata, gudeg darah. Kejadian itu, gang tersebut seperti dikutuk. Rumah-rumah di sekitarnya mulai dijual. Banyak yang pindah. Ada yang mengaku tak tahan dengan suara tangisan malam-malam. Ada pula yang sering mimpi diceburkan ke dalam kuali panas. Satu keluarga bahkan mengungsi karena anaknya yang masih balita terus-menerus berbicara sendiri dan menyebut nama Bibi Parsi. Padahal anak itu tidak pernah bertemu langsung dengan Bu Parsi. Bahkan belum lahir ketika warung itu aktif. Mereka yang terpaksa tinggal karena tak punya pilihan, mulai menaruh sesajen sendiri di depan rumah. Bukan karena mereka percaya, tapi karena takut. Mereka tahu warung itu memang sudah tutup. Tapi yang mengikat perjanjian dengan makhluk gaib belum benar-benar hilang. Suatu malam, Pak Trimo, penjaga malam komplek, melihat pintu warung itu terbuka, lebar. Padahal siangnya masih tergembok rantai. Ia penasaran, menyorot dengan senter dari kejauhan. Tapi begitu sinarnya masuk ke dalam, tak ada perabot, tak ada meja, tak ada kursi. Hanya satu tungku batu di tengah dapur, menyala merah menyala. Dan di atasnya, sebuah kuali besar yang mengeluarkan uap. Ia bersumpah mendengar suara dari dalam kuali itu bukan air mendidih, tapi jeritan lirih yang saling tumpang tindih. Banyak mulut berusaha keluar dari dalam masakan. Malam-malam setelah itu, warga berhenti membicarakan Bu Parsi. Mereka tidak lagi berani menyebut namanya, hanya menyebutnya yang pernah tinggal di ujung gang. Tapi entah kenapa, nama itu terus terngiang. Apalagi tiap Jumat Kliwon, bau gudeg dan darah itu kembali datang. Tidak pernah gagal. Dan yang paling menyeramkan, beberapa warga mulai bermimpi. Yang sama mimpi mereka berada di dapur Bu Parsi, duduk di lantai, dan di depan mereka ada mangkuk gudeg yang masih mengepul. Mereka tidak bisa bergerak. Tangan mereka menyendok sendiri, memasukkan makanan ke mulut, meski hati mereka menolak. Rasa gudeg itu manis, empuk, tapi saat ditelan, terasa seperti sedang mengunyah sesuatu yang hidup. Dalam mimpi itu, selalu ada satu sosok berdiri di sudut ruangan, perempuan tua dengan wajah hitam terbakar, rambut menjuntai panjang, dan tawa pelan yang menggema seperti gentar rusak. Sampai sekarang, tak ada yang tahu di mana Bu Parsi. Mayatnya tak ditemukan. Ratih pun lenyap, tak berjejak. Beberapa orang percaya mereka sudah dikorbankan, dijadikan bagian dari masakan terakhir. Tapi sebagian percaya mereka belum mati. Mereka hanya jadi bagian dari rasa itu sendiri. Terjebak dalam warung yang kini berdiri kosong,
tapi masih menyimpan lapar yang tak pernah kenyang. Warung itu memang sudah ditutup, tapi siapapun yang lewat di depannya akan merasakan hal yang sama. Rasa dingin menyusup dari sela pintu, aroma gudeg manis yang anehnya menyakitkan hidung, dan bisikan dari dalam dapur yang selalu berkata hal yang sama, satu suapan lagi. Dan entah kenapa, mereka yang pernah makan di sana selalu merasa perutnya tak pernah kenyang lagi. Selalu lapar, bukan lapar biasa, tapi lapar akan rasa yang tak bisa dijelaskan. Gudeg Bu Parsi mungkin sudah nggak ada di peta kuliner Jogja, tapi ceritanya masih hidup, berembus dari mulut ke mulut, dan bersembunyi di antara aroma nangka manis yang selalu bikin orang tergoda. Warung itu memang sudah ditutup, bangunannya sudah lama kosong, tapi siapapun yang pernah melangkah di depan gerbang kayunya tahu, tempat itu belum benar-benar mati. Sebab rasa kadang bukan berasal dari resep, tapi dari darah, dari perjanjian yang ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan nyawa. Jadi, lain kali kalau kamu ke Jogja dan mencium bau gudeg yang manis tapi ada aroma amis aneh yang ikut nyelip di hidungmu, hati-hati, jangan asal ikut antre. Jangan asal duduk dan makan, karena mungkin kamu bukan cuma sedang menikmati makanan, tapi sedang ikut jadi bagian dari sesuatu yang gak bisa kamu cerna. Dan kalau kamu mendengar suara perempuan tua memanggil dari balik dapur, jangan jawab. Jangan pernah jawab. Karena sekali kamu menyentuh rasa itu, perutmu gak akan pernah kenyang lagi. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.